Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada ibu-ibu yang sudah hadir di pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita pada kesempatan kali ini akan membahas atau belajar tentang modul yang keempat, pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi ibu-ibu ya di tempat yang cukup baik. Kita akan membahas tentang apa tadi? Penanganan dan pencegahan stunting. Khususnya di sesi yang kelima, yaitu pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu yang menyusui. Nah, Bapak Ibu, gimana kabarnya, sehat? Sehat. Materi yang sebelumnya sudah dibaca belum Ibu-ibu? Sudah dipraktekkan belum? Tolong nanti materinya yang sebelumnya dipraktekkan di rumah. Baik Ibu-ibu semuanya, bagaimana kira-kira caranya ya mencegah stunting ya dengan mendukung pemenuhan kesejahteraan bayi dan ibu menyusui ya. Kita akan bagi ibu-ibu dalam dua kelompok ya. Ini kita akan mendiskusikan apa sebenarnya kebutuhan ya kan dari bayi yang baru lahir. Nah, sama yang kedua, apa sebenarnya kebutuhan dari ibu yang menyusui ya. Jadi nanti ibu-ibu silahkan dibuat menjadi dua kelompok ya kan. Kelompok bayi baru lahir sama kelompok ibu menyusui. Terima kasih kepada ibu-ibu ya. Kita tadi sudah diskusi, sudah ngobrol-ngobrol tentang dua hal. Yang pertama adalah kebutuhan bayi baru lahir, sama satu lagi adalah kebutuhan ibu menyusui. Hasil diskusi kita, yang pertama adalah kebutuhan bayi yang baru lahir. Itu yang pertama apa kira-kira? Inisiasi menyusui dini ya. Jadi kalau ada bayi yang baru lahir itu ya, setelah lahir harus segera diinisiasi menyusui dini. Siapa yang memberikan? Ibu. Kemudian yang kedua adalah ASI eksklusif. ASI eksklusif ini adalah kebutuhan dari bayi. Berapa bulan ASI eksklusif ini diberikan kepada bayi? Selama 6 bulan. Siapa yang memberikan? Ibu. Nah, inilah pertama kebutuhan fisik dari seorang bayi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan mental. Apa itu? Kasih sayang. Senang nggak kalau disayang sama ayah sama ibunya? Kemudian yang kedua, ini adalah apa sih kebutuhan fisik dan mental dari ibu menyusui? Ya kan? Tahu kan ibu menyusui? Tahu ya. Pertama apa sih kebutuhannya apa? Kalau ibu lagi menyusui itu kebutuhannya apa? Pertama, ibu-ibu menuliskan di sini makan makanan yang bergizi. Contohnya apa makanan bergizi itu? Sayuran, buah-buahan. Terus apa lagi coba yang makanan bergizi itu? Sayur, buah. Lauk itu apa lauknya yang bergizi? Ikan, telur. Terus apa lagi? Bubur. Terus? Iya. Terus kalau ibu sedang menyusui, siapa yang memberikan makanan bergizi ini? Ibu. Suaminya atau ayahnya atau keluarga yang lain. Terus yang kedua, kebutuhan mentalnya apa? Ternyata juga butuh kasih sayang. Siapa yang memberi? Suaminya atau ayah atau anggota rumah tangga yang lain. Baik, kesimpulannya ibu-ibu ya pada sesi ini adalah kesejahteraan bayi baru lahir itu harus dipenuhi oleh orang tua, yaitu inisiasi menyusui dini dan pemberian ASI eksklusif. Itu adalah kebutuhan fisik. Kebutuhan kasih sayang atau kebutuhan mental itu harus dipastikan. Kebutuhan ibu menyusui dipenuhi oleh keluarganya untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi agar terbebas dari stunting.
Ting. Oke. Baik, ibu-ibu semuanya, sekarang kita buat kelompok lagi ya. Untuk yang kedua, kita akan membahas hambatan ya. Hambatan itu kendala ya. Kendalanya apa sih? Kalau anak baru lahir dan ibu menyusui, kebutuhan fisik dan mentalnya, hambatannya apa kira-kira? Oke, kita balik lagi ya. Kita bagi jadi 2 kelompok. Oke, ibu-ibu, kita lanjut lagi. Tadi setelah kita diskusi kelompok 1 dan kelompok 2, ini hasil dari tulisan ibu-ibu ya. Itu hambatannya kira-kira apa, Bu? Kalau kita sedang akan melakukan inisiasi menyusui dini, atau kita sedang akan memberikan ASI eksklusif. Hambatannya kira-kira apa kalau secara fisiknya? Asinya nggak keluar. Oh, jadi hambatannya adalah ASI-nya tidak keluar. Terus solusinya apa? Ya kan? Kalau ASI-nya nggak keluar, apa langsung kita berikan susu formula? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi harus kita perlahan-lahan ya, perlahan-lahan. Terus kemudian ibu menyusui, ya kan? Ada nggak sih kendalanya ketika mendapatkan kebutuhan gizi? Ada, ya kan? Biasanya apa hambatannya? Tidak punya Uang. Tidak punya uang. Terus solusinya apa? Kerja. Oh, bekerja. Lu kan ini kan baru menyusui. Masa Ya kan bekerja? suaminya yang suruh ngasih kan tadi Suaminya suaminya. bekerja. Oke. Jadi kesimpulannya, ibu-ibu semuanya, kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat dipenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia. Seperti apa? Seperti posyandu, puskes, PAUD, kemudian atau program bantuan sosial ya bagi keluarga penerima manfaat berupa program sembako, kegiatan P2. Yo, coba yuk, tepuk semangat. Semangat. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulannya keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi dalam mendukung tumbuh kembang bayi agar mencegah terjadinya stunting. Bentuk dukungan yang bisa diberikan atau keluarga atau lingkungan secara material adalah makanan yang bergizi, peralatan, perlengkapan bayi, serta ibu menyusui. Dan non material yaitu kasih sayang dan informasi perawatan ibu. Ibu-ibu yang sudah kita bahas, materi kita pada kesempatan pertemuan kali ini adalah pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Jadi ingat Bu ya, materi yang disampaikan ya, jangan lupa ya. Oke. Nah, nanti ibu-ibu mohon materi yang sudah diterima ini dipraktekkan di rumah, jangan sampai lupa. Ini ibu-ibu sudah pegang ya. Ini namanya adalah tabel janji diri peserta. Nah, ibu-ibu silahkan nanti ditulis ini ya. Ini adalah beberapa kegiatan-kegiatan yang harus ibu-ibu pilih dan kemudian ibu-ibu lakukan. Ini adalah janji ibu-ibu setelah materi ini. Siap ya Bu memberikan ASI eksklusif? Siap. Siap memberikan kasih sayang? Siap. Nah, nanti semuanya ditulis di sini dan kemudian nanti akan kita evaluasi di pertemuan yang akan membeli kebutuhan pokok, nutrisi, protein ke warung ya. Baik, demikian ibu-ibu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau memang masih ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi petugas kesos terdekat seperti pendamping, sosial PKH, atau ke puskesmas, atau ke posyandu, atau ke TKSK atau PSM. Baik, mari sama-sama. Sudah jelas Ibu ya? Sudah. Siap ya nanti melaksanakan di rumah? Siap menyampaikan ke keluarga yang lain? Ya, baik ibu-ibu, kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan kita berikutnya.